Diagnosa 5 menit, memeriksa lidah. Jadi sudah 4 ya pemeriksaan kita. Dari wajah, warna kulit di wajah, pemeriksaan mata, dan sekarang pemeriksaan lidah. Pemeriksaan lidah ini tetap menggunakan teknik 5 menit. Dan dalam teori akupuntur sering sekali wajah ini termasuk pemeriksaan yang utama. Untuk mengetahuinya, pertama kita harus tahu dulu tentang bentuk normal dari wajah, bentuk normal dari lidah. Bentuk normal dari lidah itu tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Yang dimaksud dengan terlalu besar, tidak sampai selebar mulut ini. Tapi sedang juga ya. Warna merah pucat dan ada lapisan tipis di permukaan lidah. Ingat itu ya, warna merah pucat, lapisan tipis. Yang terakhir, gerakannya harus lincah lidah ini. Karena ada penyakit tertentu, lidahnya tidak bisa bergerak. Contoh pada penyakit stroke, penyakit yang terlalu berat ya, penyakit kronik, lidahnya kaku. Jadi lihat ci dari lidah, lincah bergerak, tidak terlalu besar, warna merah muda dan kepucat-pucatan, lapisan tipis di tengah-tengah lidah. Nih yang normalnya ini, garis besar normalnya lidah ya. Jangan lupa. Yang kedua, apabila kita memeriksa lidah, lidahnya dikeluarkan, tapi tidak boleh menggunakan senter atau apapun cahaya buatan, kecuali gunakan cahaya alami. Jika menggunakan senter, itu warna lidah itu bisa berubah, apalagi lapisannya bisa berubah. Jadi bawa dia ke cahaya matahari dan lihat. Dan jangan terlalu lama mengeluarkannya, akan berubah warnanya, atau terlalu dipanjangkan lidahnya. Normal-normal aja. Ya. Kita akan lihat nanti apabila kita memeriksa lidah, julurkan lidahnya ke depan, lihat ada lapisan putih di tengah-tengah. Lapisan putih di tengah-tengah lidah. Apabila lapisan ini putih, maka ini disebut dengan sindrom dingin. Jangan lupa ya, ada sindrom dinginnya ya. Tapi apabila kita lihat di tengah-tengah lidahnya, ada lapisan kekuning-kuningan, maka ini disebut sindrom panas. Berarti yin defisiensi, kurang yin. Tuh, kurang dingin berartinya ya, karena panasnya sangat berlebihan. Kalau yang pertama tadi, dingin yang berlebihan, panasnya yang kurang. Kasus seperti ini disebut yang defisiensi, yangnya yang kurang, tapi yin yang berlebihan. Jangan lupa ya, jadi ada yang se, ada yin se. Nah ini khusus untuk akupuntur aja. Untuk mereka orang awam cukup lihat lidahnya, semakin tebal satu lapisan, semakin berat satu penyakit. Jadi lapisan tuh tergantung berat tidaknya satu penyakit. Ya. Lihat itu ya. Yang kedua, apabila lidah kelihatannya agak pucat, teksturnya agak lembut, ada kemungkinan ini orang kekurangan darah atau anemia. Dilihat lidahnya ya. Apabila lagi yang ketiga, lapisan lidah agak tebal tapi berminyak. Ya, berminyak agak tebal di tengah-tengah, tapi agak semu-semu kelihatan seperti mengkilat dan agak berminyak. Orang ini ada kemungkinan ada gangguan pada kardiovaskulernya, ada gangguan tentang darah dan jantungnya ya. Ada juga gangguan di otak ya, gangguan pembuluh darah di otak. Ada kemungkinan cenderung ke penyakit koroner, penyakit jantung yang koroner, atau adanya arteriosklerosis ya. Jadi lapisan lidah tebal tapi berminyak. Hati-hati nih, letaknya di tengah dan agak ke belakang sedikit. Ini ada hubungannya dengan kardiovaskuler, ada hubungannya dengan pembuluh darah. Gejala-gejala satu keadaan mau stroke, orang yang mau stroke juga kelihatan lidahnya agak menebal dan berminyak. Sebelum stroke sudah kelihatan dari lidahnya. Yang keempat, lapisan lidah ya, putih, tapi bentuk lidahnya gemuk
dan di pinggir lidah bergerigi. Saking besarnya itu lidah menggencet gigi, maka terbentuk bentuk-bentuk gigi di pinggir lidahnya seperti bentuk gergaji, atau dalam kedokteran disebut dentasi, ya. Dentasi giginya kelihatan, cetakan-cetakan giginya kelihatan di pinggir. Itu menunjukkan lidahnya membesar. Apabila lapisannya dingin, lapisannya putih, tidak kuning, maka disebut penyakit yang adalah lembab dingin. Ciri-ciri dari orang penyakit lembab, biasanya seluruh badannya sakit. Seluruh badannya sakit dan pegal, ingin dipijitin aja. Pada wanita, ini biasanya ada ciri-ciri keputihan. Ya. Keputihannya itu masih berwarna putih, sesuai dengan lapisan lidahnya. Ada juga yang disebut lembab panas. Gigi, lapisan lidahnya membesar, membentuk dentasi pada gigi, bentuk-bentuk gigi, ada cetakan gigi, tapi lapisan lidahnya kuning. Nah, ini disebut dengan lembab panas. Wanita dengan ciri seperti gini biasanya keputihannya agak kekuning-kuningan. Ini ciri yang memeriksa, ya. Nah, ini disebut dengan lembab panas, sama, biasa badannya juga agak pegal, tidak enak, ya. Biasanya orang-orang begini nih di kamarnya itu agak lembab, kurang masuk matahari dan kurang sirkulasi biasanya, atau tempat tidurnya yang dekat dengan dinding, dengan tembok, tidak ada sindrom dinginnya. Bertahun-tahun demikian. Lebih baik digeser di tengah atau pasang ventilasi agar masuk panas dari luar. Ketiga, otot lidah merah. Apabila otot lidah merah dan merahnya ada di pinggir saja lidahnya, ada kemungkinan ini orang stres. Orang yang stres silakan periksa, mesti lidahnya agak merah di pinggir, di kiri kanannya, ada pinggir lidah. Tegang orang ini dan emosional. Yang keempat, apabila ujung lidah kecil, lancip dan memerah, ada kemungkinan orang ini tidurnya selalu terlambat atau ada gejala-gejala penyakit jantung pada ujung lidah, ya, ujung lidahnya merah, apalagi lidahnya sudah mengecil, lancip, tajam. Ini sudah menunjukkan adanya gejala-gejala kardiovaskuler, gejala-gejala jantung, ya, atau memang orangnya kurang tidur, ya. Demikianlah pemeriksaan kali ini. Jadi sudah 4 pemeriksaan kita, yang terakhir mata dan jantung. Mudah-mudahan ini bermanfaat kepada teman-teman yang awam atau teman-teman akupuntur. Apabila suka dengan kasus-kasus seperti ini, tolong di like, subscribe. Dan apabila ada pertanyaan, silakan, kami akan menjawab. Terima kasih. Salam sehat.